Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat, berjumpa kembali di Sahabat Bertanya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari antum sekalian. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengambil margin keuntungan dalam bertijarah, berniaga di atas 100%? Terhadap pertanyaan ini, maka paling tidak ada dua rujukan yang bisa kita pergunakan. Yang pertama, merujuk pada hadis Nabi, rawahu hadis Imam Ibnu Majah, di mana dalam hadis itu ditegaskan, suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bakiri. Kita paham, sahabat yang bernama Urwah ini adalah sahabat yang piawai dalam berniaga, dalam bertijarah. Urwah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk membeli seekor kambing ke pasar dengan dibekali 1 dinar. Lantas Urwah berangkat ke pasar, kemudian membeli seekor kambing dengan uang yang diberikan Nabi 1 dinar itu. Kemudian kambing yang sudah dibeli dengan 1 dinar, dia jual kembali seharga 2 dinar. Nah kemudian uang yang 2 dinar itu, dia belikan kambing lagi 1 ekor seharga 1 dinar. Sehingga kembali menemui Rasulullah SAW, dia membawa 1 ekor kambing dengan membawa 1 dinar. Ini yang rujukan pertama. Jadi 1 dinar menjadi 2 dinar, ya, itu 100%. Merujuk pada ini tidak apa-apa. Kemudian rujukan yang kedua, dalam rawi hadis Imam Al-Bukhari, ya, itu mengkisahkan bagaimana seorang sahabat yang bernama Jubair bin Awam. Jubair bin Awam ini adalah sepupunya Nabi, ya, anak dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jubair ini salah satu sahabat yang Allah masukkan ke dalam jannah dari 10 sahabat yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Bagian dari sabilun al-awalun, ya. Jadi Jubair bin Awam ini orang yang sahabat yang dikenal sangat amanah. Karena keamanahan itu seringkali dititipin barang-barang termasuk uang oleh sahabat yang lain. Karena keamanan itu, Jubair tidak mau barang-barang yang dititipkan oleh sahabatnya itu statusnya titipan, khawatir tidak amanah, berat pertanggungjawabannya kelak. Sehingga semua barang yang dititipkan di dirinya itu diakad ulang menjadi hutang. Kalau hutang kan itu hak sepenuhnya yang memiliki hutang. Mau diapain itu barang, kurang lebih begitu. Nah, terkait dengan itu, sadar sesadar-sadarnya, Jubair bin Awam ini memberikan wasiat kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Jubair, bahwa kalau dirinya meninggal, nanti untuk melunasi hutang-hutangnya, hutangnya banyak, tapi bukan hutang banyak dari mana-mana, tapi karena dari titipan yang dirubah akadnya menjadi hutang itu. Untuk melunasi hutang-hutangnya itu, diminta kepada anaknya, Abdullah bin Jubair itu untuk menjual aset-asetnya. Qadarullah, suatu ketika anaknya menunaikan amanat itu, menunaikan ayahnya, Abdullah bin Jubair ini menjual salah satu aset berupa tanah karang hutan, ya. Di mana dulu Jubair beli itu 160.000. Dibeli 160.000 oleh Jubair bin Awam, kemudian dijual oleh anaknya Abdullah bin Jubair itu sebesar 1.700.000. Nah, ini tentu melampaui di atas 100%. Nah, dari dua rujukan ini kita mendapat pelajaran bahwa tidaklah mengapa kita mengambil margin keuntungan di atas 100%. Tapi ingat sahabat, kaidah bermuamalah dalam hal ini bertijarah, berjual beli, tetap harus dipenuhi. Kaidahnya itu la daroro wala diroro. Kita tidak boleh berbuat dolim baik kepada diri kita maupun kepada orang lain.
La yahilu mal amri muslim. Tidak halal harta seorang muslim illa bitibi nafsin minhu, kecuali dengan kerelaan hatinya. Nah, ini menjadi kaidah pada saat kita bermuamalah, berniaga, berjual beli, ya. Jadi harus ada kerelaan. Nah, terkait dengan kaidah ini, meskipun kita diperbolehkan mengambil keuntungan di atas 100%, margin keuntungan di atas 100% dibolehkan, maka harus diperhatikan kalau kita melihat praktek saat ini. Hari ini, kalau kita lihat, maka praktek-praktek at-tadlis wal ghabun itu begitu banyak di masyarakat. At-tadlis itu adalah memanipulasi harga dengan tidak memberikan informasi yang lengkap, yang utuh terhadap kualitas sebuah barang yang dijual. Contohlah, misalnya ada seseorang pedagang beras, dia menjual beras organik dan anorganik. Beras organik itu lebih mahal dibandingkan dengan beras anorganik. Nah, ketika si pedagang tadi memasukkan barang anorganik ke beras organik, ya, supaya mendapatkan margin keuntungan yang besar, maka itu tentu tidak diperbolehkan karena dia melakukan at-tadlis, ya, memanipulasi, ya, informasi terkait barang sehingga menjadikan harga mahal. Kemudian praktek yang hari ini kita banyak jumpai adalah wal ghabun. Wal ghabun itu memanipulasi harga dengan 3 cara. Yang pertama, ini ada pada zaman Nabi. Jadi ada seorang pedagang membawa barangnya dari pelosok desa, kemudian dibawa ke pasar, tapi sebelum sampai pasar, dia di-stop oleh pembeli di jalan. Karena si pedagang pembawa barang tadi tidak paham harga pasaran itu berapa, akhirnya dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh si pembeli. Begitu sudah sampai di pasar, ternyata harga yang dijual tadi, yang ditetapkan oleh si pembeli itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Nah, ini nggak boleh, ya. Nah, atas kondisi itu si pedagang tadi, si penjual memiliki hak khiyar, memiliki hak untuk membatalkan transaksi itu atau melanjutkan, sepenuhnya ada di dia. Jadi wal ghabun itu satu itu. Kemudian yang kedua, kondisinya sebalik. Ada seorang pedagang mendapati seorang pembeli yang itu awam dengan harga barang yang dijualnya. Awam. Jadi si pembeli itu betul-betul mempercayakan harganya kepada si penjual. Atas ketidakpahaman si pembeli, ini dimanfaatkan oleh si pedagang untuk menaikkan harga di luar kebiasaan. Biasa harga dijual 100, tiba-tiba dia jual 200. Kenapa? Karena dia paham, si pembeli ini nggak paham harga. Nah, itu tentu tidak boleh, meskipun di atas 100% gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, maka al-ghabun yang ketiga, perilaku najasi. Perilaku najasi itu memarkup harga melalui misalnya begini. Dalam sebuah pasar, kita dalam sebuah kerumunan pada saat kita menjual barang, kita membuat tim yang menawar harga barang dengan yang tinggi, supaya memancing orang lain pun berani untuk membeli harga barang dengan tinggi. Padahal yang menawar harga tinggi itu adalah orang-orang suruhan si penjual. Supaya memancing yang lain pun berani untuk membeli harga dengan yang lebih tinggi. Atau perilaku najasi yang kedua adalah orang yang menjual barang, kemudian dia informasikan diskon. Padahal harganya udah dinaikkan lebih dulu. Sesungguhnya itu tidak ada diskon. Nah, ini sahabat, jadi boleh menjual barang di atas 100% dengan rujukan dua tadi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Bukhari, dengan catatan kaidah-kaidah bermuamalah, lebih spesifik dalam bertijarah, berniaga, berjual beli, maka kaidah-kaidah itu tetap harus dipenuhi. Jangan sampai melakukan at-tadlis maupun jangan sampai melakukan al-ghabun. Demikian sahabat, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.